Setelah datang itu baru dibacain sedikit ayat-ayat sama Pak Kiai, itu gerak-geriknya dia sadar, Mbak Vira ini sadar, tapi gerak badannya itu banyak banget. Hampir semua penunggu yang ada di Gunung Gede Pangrango ini itu masuk ke dalam tubuh Mbak Vira ini, teman-teman. Jadi semua makhluk itu masuk ke dalam situ, ke dalam tubuhnya Mbak Vira ya. Itu ada seekor macan, ada kuntilanak, pokoknya segala macam penghuni yang ada di Gunung Gede itu masuk ke dalam tubuh Mbak Vira ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gilang Galunggung. Tentunya kita masih membahas kisah-kisah misteri yang dialami oleh para narasumber kita, teman-teman. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah selalu hadir dan setia nonton Gilang Galunggung sampai dengan detik ini. Terima kasih banyak buat semuanya. Dan video kali ini kita berasal dari sebuah kisah yang dialami oleh seorang wanita yang bernama Vira. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman di rumah jangan lupa like, subscribe, dan komen. Penasaran seperti apa kisah dari Mbak Vira ini? Langsung saja berikut kisahnya. Oke teman-teman, jadi Mbak Vira ini dia seorang mahasiswa. Jadi video ini terjadi pada tahun 2010 ya, 2009 ke 2010 pada saat itu. Jadi Mbak Vira ini kuliah di salah satu universitas yang ada di Jakarta. Dan kebetulan Mbak Vira ini memang berasal dari luar daerah ya. Jadi dia merantau ke Jakarta untuk kuliah, sambil juga bekerja di Jakarta. Jadi pada saat itu Mbak Vira ini sedang KKN ya, KKN dapat tugas dari kampusnya, dan ada beberapa tempat yang memang menjadi pilihan untuk kegiatan KKN ini, teman-teman. Jadi di situ ada 3 tempat ya, ada 3 tempat di daerah Bogor, di Gunung Gede Pangrango ya, lalu ada di Jogja juga, ada juga di tempat salah satu daerah di Bandung, teman-teman. Dan ternyata yang terpilih itu tempatnya adalah Gunung Gede Pangrango nih, teman-teman. Jadi pada saat itu akhirnya udah terpilih tempatnya ya, dan udah ada disetujui juga dari pihak kampus. Jadi Mbak Vira ini berangkat bersama teman-temannya itu satu kelompok, kurang lebih 10 orang ya, 10 orang laki-laki dan juga perempuan dicampur. Jadi dia berangkat dari Jakarta ke Bogor itu pagi-pagi ya, pagi-pagi berangkat ke sana. Tapi sebelum dia menempati tempat itu, dia survei dulu nih sama temen-temennya. Dia survei dulu karena dia harus dapat tempat untuk singgah ya, atau tempat untuk tinggal selama dia KKN di sana. Setelah survei, dia dapat tempat yang memang ya nyaman ya, tempatnya nyaman dan kapasitasnya memang muat untuk orang banyak nih. Sebanyak 10 orang itu masuk semua ya ke dalam tempat itu, rumah itu. Dan memang sudah dapat izin dari para warga setempat nih untuk melakukan kegiatan KKN ini. Jadi pada saat setelah survei, keesokan harinya mereka langsung singgah ya, dan izin juga dengan lurah setempat atau sesepuh di sana. Jadi letaknya ini tepat di bawah kaki Gunung Gede Pangrango nih, teman-teman. Itu ya kalau malam tuh dingin banget ya, dingin banget. Dan memang ya biasanya kalau di sana itu ya setelah maghrib itu ya memang nggak ada kegiatan lagi nih. Ya udah di dalam rumah semua warga itu pasti sepi, dia lingkungan warga itu pasti sepi, nggak ada yang keluar rumah. Dan setelah dia dapat tempat tinggal di sana, dia melakukan kegiatan KKN selama kurang lebih 1 minggu ya di sana. Jadi karena suasananya dingin ya, dan memang kelompok dari Mbak Vira ini perokok semua, jadi dia nyari tempat buat merokok di luar rumah ya. Jadi sambil jalan-jalan keliling kampung di situ yang ada di bawah kaki Gunung Pangrango. Jadi memang rumahnya ini sebenarnya warganya banyak ya, tapi
jarak dari rumah satu ke rumah yang lain itu lumayan jauh, tapi warganya cukup banyak ya, cukup banyak. Jadi Mbak Vira ini dia pergi keliling-keliling nyari tempat ya buat ngerokok sama teman-temannya ya, nyari tempat yang asik dan juga nyaman, dan memang nggak mengganggu para warga setempat. Setelah dari jalan kurang lebih 1 kiloan ya, 1 kilo dia jalan, itu memang cukup jauh ya dari tempat rumah itu. Ya karena keisengan aja ya, keisengan mereka dapat tempat, ada satu lapangan di belakang hutan itu, ada satu lapangan yang memang ya tempatnya asik banget nih, asik banget buat nongkrong sambil ngopi sambil ngerokok di situ. Jadi dia bawa termos kecil sama kopi ya, sama kopi. Di situ dia ya selayaknya orang-orang anak muda nongkrong aja ya, di sambil ngerokok sambil ngopi, ngobrol segala macem. Tetapi di situ keluar kata-kata kasar dari Mbak Vira ini ya, kata-kata binatang terus yang nggak senonoh lah, itu keluar semua dari kata-kata Mbak Vira ini. Dan sebetulnya tuh temannya ini udah negor ya, jangan ngomong sembarangan, tapi Mbak Vira ini ngeyel dibilanginnya, gue nggak percaya gitu-gituan, mana sini nggak ada yang berani sama gue. Nantangin, Mbak Vira tuh nantangin. Hari pertama aman nih teman-teman, hari pertama aman. Setelah dari situ dia pulang lagi ya, karena udah larut malam, dia pulang lagi. Keesokan harinya itu mereka nongkrong lagi di tempat yang sama. Setelah dia nongkrong di tempat yang sama, keluar lagi nih kata-kata dari Mbak Vira ini yang memang yang nggak patut kita contoh ya. Itu keluar lagi kata-kata binatang, kata-kata ya menantang gitulah, kalau dia ini nggak takut sama hal-hal mistis. Setelah itu dia puntung rokok dari mereka ini itu buangnya sembarangan, nggak dirapin lagi sampahnya. Itulah yang membuat penghuni di situ marah dengan Mbak Vira ini dan juga teman-temannya. Tapi yang diincar ini ya Mbak Viranya ini teman-teman. Setelah itu Mbak Vira ya kerasukan di tempat itu, kerasukan ya, gaya-gayanya tuh kayak gaya apa ya, seekor macan. Jadi setelah kesurupan itu dia ngamuk-ngamuk di lapangan itu menyerupai macan ya. Dan teman-temannya ini ya takut juga untuk membantu dari Mbak Vira ini. Dan salah satu temannya ini manggil warga setempat untuk minta bantuan kalau Mbak Vira ini kesurupan seekor macan teman-teman. Setelah dibantu oleh warga setempat, dia sadar ya, Mbak Vira sadar, lalu dibawa ke tempat rumah yang untuk singgah KKN ini. Dibawa ke situ, dia sadar juga kayak nggak apa ya, kayak pikirannya kayak kosong gitu, belum bisa diajak bicara. Tapi setelah itu dia sembuh ya, setelah dia membaik, KKN juga udah semingguan itu udah selesai. Dan memang nggak ada kejadian-kejadian aneh lagi setelah Mbak Vira ini kerasukan seekor macan. Jadi setelah itu memang mereka pulang ya, pamitan dengan warga setempat, minta maaf juga dengan kejadian-kejadian kemarin. Dia pulang lagi ke Jakarta. Dan setelah di Jakarta itu memang Mbak Vira ini tampak aneh, kayak nggak biasanya ya. Diajak ngobrol juga biasa adanya aja. Terus gerak-geriknya juga kayak apa ya, kayak nggak wajar gitu, gerak-gerak tubuhnya. Dan setelah itu memang berlangsung cukup lama. Setelah itu dia lulus kuliah dan juga bekerja di salah satu tempat lumayan perusahaan besar ya. Di situ dia bekerja dan dia bertemu dengan temannya ini ya, temannya satu circle lagi lah, ketemu circle baru lah, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi dia bekerja selama 6 tahun setelah lulus itu ya, selama 6 tahun. Dan temennya ini dia minta diantar berobat ke salah satu kiai yang ada di daerah Serang. Setelah diantar berobat ke salah satu kiai di daerah Serang, temennya ini ya, dan setelah sampai itu si kiai ini udah bisa ngebaca ya apa yang dirasakan oleh Mbak Vira ini ya.
Setelah datang sampai di situ, dia salaman sama Pak Kiai ini. Pak Kiai bilang, yang mau disembuhkan yang mana? Ini Pak, teman saya Pak yang mau disembuhkan. Terus Pak Kiai jawab, sebenarnya yang harus disembuhkan itu kamu. Dia sambil nunjuk ke Mbak Vira ya. Mbak Vira kaget lah, kenapa saya? Nanti saya jelaskan setelah setelah mengobati temannya yang sakit ini. Setelah diobati teman yang sakit ini, ternyata temannya juga kena guna-guna ya. Dan setelah dibersihkan oleh Kiai ini, dia nitip pesan ke Mbak Vira, besok kamu datang lagi ke sini bawa kembang 7 rupa ya. Pokoknya datang setelah maghrib ke tempat Kiai ini. Jadi setelah itu Mbak Vira datang ya, besokannya datang ke tempat Pak Kiai ini sambil bawa bunga 7 rupa. Setelah datang itu baru dibacain sedikit ayat-ayat sama Pak Kiai. Itu gerak-geriknya dia sadar, Mbak Vira ini sadar, tapi gerak badannya itu banyak banget. Hampir semua penunggu yang ada di Gunung Gede Kapangrango ini itu masuk ke dalam tubuh Mbak Vira ini, teman-teman. Jadi semua makhluk itu masuk ke dalam situ, ke dalam tubuhnya Mbak Vira ya. Itu ada seekor macan, ada kuntilanak, pokoknya segala macam penghuni yang ada di Gunung Gede itu masuk ke dalam tubuh Mbak Vira ini. Setelah dibersihkan satu persatu sama Kiai ini ya, sambil bawa syarat-syarat yang dibutuhkan, itu mulai perlahan mulai hilang tuh makhluk-makhluk yang ada di dalam tubuh Mbak Vira ini. Itu mulai hilang, dan sisa satu yang memang susah banget untuk diusir nih, susah banget. Setelah itu dengan susah payah mata batin dari Mbak Vira ini dibuka sama Kiai ini. Setelah dibuka itu, dia bilang sama Mbak Vira, apa yang udah kamu lakukan di tempat itu? Mbak Vira bingung, enggak, di tempat mana Pak Kiai? Saya nggak ngelakuin apa-apa. Sambil lemes dibilang kayak gitu. Kamu pernah nggak kamu merokok sambil ngopi di salah satu tempat di hutan ya, sambil berkata kasar? Mbak Vira baru ingat, oh iya dulu, tapi udah lama Pak Kiai, itu 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu, untung kamu nggak meninggal loh. Ini semua penunggu tuh masuk semua ke dalam tubuh kamu. Ini tubuh kamu kuat nih, kuat menahan ya serangan dari si makhluk-makhluk ini. Itu biasanya kalau udah diserang begitu, apalagi seluruh penunggu itu masuk dalam tubuh dia, itu biasanya nggak berlangsung lama meninggal orangnya. Tapi ini dia selama 6 tahun bertahan hidup ya dari serangan-serangan itu. Dan akhirnya ya Mbak Vira udah dibersihkan sama Pak Kiai. Dan sebenarnya Mbak Vira ini dia non muslim, tapi Pak Kiai ini mau membantu Mbak Vira ini supaya sehat seperti semula lagi ya, tanpa gangguan makhluk lain ini. Jadi selama mata batinnya dibuka ini, itu Mbak Vira selalu melihat makhluk-makhluk halus di sekeliling rumahnya ini atau di tempat-tempat lain. Dan Pak Kiai ini lupa kalau habis diobatin itu harus ditutup lagi mata batinnya. Tapi setelah pulang itu dia masih melihat semua ya, karena Pak Kiai-nya lupa untuk menutup mata batin Mbak Vira ini. Jadi ada salah satu teman Mbak Vira ini yang bisa menutup mata batin nih. Dia punya keahlian khusus ya. Jadi dibantu sama teman Mbak Vira ini, ditutup mata batinnya, dan dia udah nggak bisa melihat makhluk-makhluk halus lagi ya. Tapi tetap dia itu ngerasa bahwa tubuhnya ini ada makhluk-makhluk lain yang memang kadang tuh suka menggerakkan badannya sendiri gitu. Dan itu dirasakan sampai saat ini, teman-teman. Jadi itulah kisah dari Mbak Vira ya, narasumber kita pada hari ini. Jadi buat teman-teman yang mau kirim-kirim cerita bisa banget langsung aja email ke Gilang Galunggung yang ada di bawah sini. Saksikan terus video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Gilang Galunggung. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.